Halo, selamat datang di channel YouTube saya Rizal Zulmi Property, Cluster Emerald Garden. Ya, kali ini saya sedang berada di kawasan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, tepatnya di perumahan Cluster Emerald Garden. Rumah yang akan saya review ini ada di belakang saya ini. Kalau biasanya teman-teman melihat Mas Dias yang mereview rumah ini, kebetulan saya diberi kesempatan untuk mereview rumah ini, sedangkan Mas Dias jadi videografernya. Rumah ini mempunyai spesifikasi tipe 48 meter persegi dengan luas tanah 84 meter persegi dengan lebar depan 7 meter, mempunyai 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Rumah ini menghadap ke utara, listriknya 2200 watt dan airnya artetis 24 jam dari pengembang. Lokasi rumah ini berada di kawasan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang mana di perumahan klaster Emerald Garden ini dekat dengan kampus Undip Tembalang, yaitu hanya sekitar 10 menit saja. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah lihat review tipe ini di video yang lalu, tetapi perbedaannya adalah pada tipe yang sama di video yang sudah-sudah itu mempunyai lebar 6 meter. Sementara untuk tipe yang sama untuk sekarang ini mempunyai lebar 7 meter. Nah, kira-kira seperti apa perbedaannya antara lebar 6 meter dan 7 meter? Seperti apa rasanya ketika kita masuk ke dalam? Seperti apa penataan denahnya? Teman-teman ikuti terus video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Perumahan klaster Emerald Garden mempunyai jalan depan yang cukup lebar, teman-teman, bisa simpangan 2 mobil. Lingkungannya kira-kira seperti ini. Taman-taman juga sudah terbentuk, lingkungan sudah terbentuk, juga sudah banyak berpenghuni rumah-rumah sekitarnya. Kita akan mulai review dari tampak muka atau fasad. Teman-teman bisa lihat untuk bagian genteng, bagian atap menggunakan atap model limasan, sehingga membuat rumah ini terlihat lebih cantik dan lebih menarik. Saya akan mulai kemudian dari carport. Ayo Mas Dias. Carport ini menariknya dengan lebar 7 ini membuat carport ini menjadi semakin lebar, sehingga bisa muat 2 mobil besar untuk parkir dengan menggunakan batu andesit. Kemudian di sini ada letak septic tank. Kemudian kita ke bagian sini ada meteran untuk air artetisnya. Nah, untuk taman memang sebagai kompensasi carport lebih lebar, tentu saja tamannya menjadi lebih sedikit kecil, tapi ini menurut saya lebih dari cukup. Masih bisa ditanami beberapa tanaman. Kemudian di sini letak tandon bawah sudah disediakan. Nah, untuk tampak depan ini menggunakan ornamen dari conwood. Teman-teman bisa lihat cukup menarik, membuat tampak muka ini semakin modern. Kemudian di sini ada jendela kamar dengan kusen aluminium. Nah, menariknya di bagian sini, teman-teman. Di bagian sini itu dibikin model kamprot. Jadi tekstur-tekstur kasar seperti ini. Kemudian di sini ada colokan untuk jet pump. Bisa dimanfaatkan untuk jet pump, tempat untuk jet pump. Kita akan masuk ke teras. Teras ini ya mungkin bisa ditaruh 2 atau 3 kursi, jadi bisa untuk tempat bersantai.
Kemudian di sini diberi ornamen lobster seperti ini. Jadi tampak semakin cantik dan kekinian, mengingat banyak perumahan yang juga mengaplikasikan lobster model seperti ini. Oke, untuk pintu menggunakan model kupu tarung dengan pintu fabrikasi, dengan diberi sedikit kaca untuk membantu sedikit pencahayaan. Kita akan langsung masuk ke dalamnya, kira-kira seperti apa penataan ruangannya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam rumah tipe 48, luas tanah 84. Seperti ini ruang keluarganya. Nah, efek dari menjadi lebih lebarnya tipe ini, lebih lebar 1 meter, dari 6 meter menjadi 7 meter adalah efeknya ruang keluarga ini kesannya menjadi lebih luas dari tipe yang sama pada saat kita review dulu, teman-teman. Ruang keluarganya lebih luas sehingga mungkin dari developer secara default ini meletakkan posisi dapur di sini. Memang mungkin akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman, kok dapurnya berada di ruang keluarga. Sebenarnya dari developer ini lebih fleksibel ya. Jadi misalkan nanti ketika serah terima kok dapurnya pengen dipindah, itu teman-teman bisa pindah di bagian belakang nanti. Seperti itu. Untuk lantai menggunakan lantai granit ukuran 60 x 60 cm sehingga tampak lebih luas. Kemudian tinggi plafon kurang lebih sekitar 3,5 meter dengan plafon gipsum. Kemudian bagian lampu ini menggunakan lampu downlight atau darklight ya Mas Dias? Downlight ya, oke, model downlight seperti ini menarik teman-teman karena mungkin tipe-tipe sebelumnya masih menggunakan bohlam biasa, bohlam LED biasa. Kemudian di bagian sini ini ada kamar depan. Kita akan masuk. Kusen masih menggunakan aluminium, kemudian pintu fabrikasi seperti ini, tapi cukup rapi finishingnya. Kita akan masuk. Untuk kamar ini mempunyai ukuran sekitar 3 x 3 meter. Untuk lantai masih sama menggunakan granit dengan tinggi plafon kurang lebih sekitar 3 meter. Kemudian di sini ada jendela yang menghadap ke taman dan ke carport. Jendela pajang seperti ini membantu pencahayaan, jadi pada saat siang hari tidak memerlukan lampu. Seperti itu. Kemudian ini jendela bisa dibuka untuk membantu sirkulasi udara. Kita akan lihat kamar mandinya teman-teman. Kamar mandi seperti pada umumnya rumah dengan tipe seperti ini sudah menggunakan kloset duduk dengan merek spesifik ini Toto. Kloset duduk, kemudian di sini sudah ada shower. Dan di bagian untuk tempat mandi ini, di bagian shower ini aplikasinya menggunakan keramik yang lebih rendah dari keramik di depannya seperti ini. Kemudian keramik dinding mungkin setengah ya, kira-kira seperti itu. Kita akan masuk ke kamar yang belakang, masih sama menggunakan goseng aluminium, pintu fabrikasi yang rapi finishingnya. Untuk kamar yang belakang ini sedikit lebih kecil ukurannya, yaitu 3 x 2,7 meter kurang lebih. Untuk keramik ini menggunakan granit juga, lantai menggunakan granit, tinggi plafon sama. Nah, untuk jendela ini menghadap ke ruang terbuka di belakang. Ada jendela yang bisa dibuka, ada jendela mati yang memanjang seperti ini untuk membantu pencahayaan. Oke, mungkin kita akan lihat dapurnya sebentar. Dapurnya kira-kira seperti ini dengan material granit juga. Di sini ada kitchen sink dan di sini dilengkapi keramik model seperti ini. Nah, secara default memang seperti ini, tapi memang teman-teman nanti bisa pindah ke bagian belakang.
Kita akan lihat ruang terbukanya. Nah, di bagian belakang ini, ruang terbuka di belakang ini terhubung dengan melalui pintu kupu tarung juga, kurang lebih hampir sama dengan pintu bagian depan. Kemudian ada jendela di kanan kirinya yang bisa dibuka untuk membantu sirkulasi udara. Nah, ini bagian ruang terbukanya teman-teman, mungkin bisa teman-teman fungsikan untuk mencuci baju dan menjemur pakaian, karena di sini sudah disediakan keran. Di sini ada lubang untuk pembuangan dari air hujan. Di sini cukup untuk meletakkan mesin cuci, kemudian untuk jemur pakaian berada di sini. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu review rumah dari tipe 48 luas tanah 84 dengan lebar 7 meter ini. Apabila teman-teman pengen tahu info lebih lanjut atau pengen survei lokasi, bisa hubungi saya di nomor di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram saya @rizalzulmiproperty, dan jangan lupa tonton juga video review kami yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.